Bapak Ibu, kita akan lihat sedikit ya evaluasi keseluruhan dari setiap kelas kita, tapi mungkin beberapa highlight yang perlu kita ingatkan lagi atau mungkin Bapak Ibu sudah menggalinya juga supaya kita bisa belajar bersama-sama lagi ya. Nah, kita akan lihat sedikit tentang kitab Kejadian, walaupun mungkin kemarin di pembukaan sudah saya sampaikan gitu ya. Kitab Kejadian ini kan kitab narasi, dan kitab Kejadian ini banyak membicarakan tentang konteks alur keseluruhan tentang karya Allah di awal sejarah dunia. Bisa dikatakan kitab Kejadian ini adalah ibu dari banyak doktrin gitu ya, ibu dari banyak teologi Kristen yang ada gitu ya. Jadi kitab Kejadian ini mengawali banyak sekali doktrin, termasuk doktrin penciptaan, termasuk doktrin dosa, termasuk doktrin keselamatan, termasuk doktrin Allah, termasuk doktrin Tritunggal, termasuk doktrin apalagi soteriologi. Jadi banyak sekali doktrin-doktrin yang tercakup di kitab Kejadian, dan kita sudah melihat walaupun mungkin kita sudah cicip-cicip 5 hari hanya sampai 12 pasal, nanti sebenarnya masih bisa dilanjutkan lagi dari pasal 13 sampai pasal 50. Nah, ketika kita membaca kitab Kejadian, Bapak Ibu Saudara, ini salah satu tips. Kita bagus sekali kalau bisa menggabungkan eksplorasi sejarah manusia dan juga sampai kejatuhan dan fokus perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Makanya memang yang kita ambil kali ini hanya sampai pasal 12 karena kita bisa melihat ya, sudah terstruktur banget tuh kitab Kejadian pasal 1 sampai 2, kita melihat bagaimana Allah sang inisiator menciptakan segala gala-galanya gitu ya. Pasal 3 mulai manusia berulah, jatuh ke dalam dosa. Pasal 4 dan 5 semakin jahat, semakin jahat. Pasal 6 Allah menyesal dan Allah ingin menghancurkan, tetapi ada satu garis dari keturunan itu, yaitu Nuh yang taat kepada Allah, dan Tuhan menghancurkan dengan air bah, tetapi Tuhan juga akan berjanji tidak akan menghancurkan lagi dengan adanya pelangi. Nah, kemarin kita sudah banyak bahas itu ya. Jadi bagus sekali kalau kita eksplor semua dari sejarah manusia ada sampai keturunan Abraham. Walaupun di hari kelima cukup rasanya waktunya agak sedikit ya menggali tentang Abraham. Memang hanya satu perikop, memang hanya satu perikop yang kita lihat gitu ya. Tetapi nanti di kesempatan lain bisa melihat lagi secara pribadi, khususnya mungkin dari referensi-referensi yang sudah Bapak Ibu temukan gitu. Nah, kitab Kejadian dapat menjadi panduan bagi kehidupan kita menghadapi berbagai tantangan masuk kini. Saya katakan iya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tadi ya, ini awal dari segala-galanya, dan kitab Kejadian ini akan membuat suatu panduan yang bagus untuk kita menghadapi tantangan masa kini. Tadi di dalam kelas saya ada yang mengatakan bahwa kitab Kejadian itu relevan gitu. Ya benar, iya relevan gitu. Walaupun mungkin ngomongin sejarah ya, semuanya sejarah. Banyak orang yang nggak suka sejarah gitu ya. Banyak orang merasa sejarah itu apa sih? Itu hanya masa lalu. Yang penting masa sekarang dan masa depan gitu ya. Enggak. Kita harus melihat sejarah karena di dalam sejarah kita bisa melihat ternyata banyak hal di dalam kitab Kejadian ini relevan, dan ketika kita menghadapi tantangan masa hidup sekarang, kita bisa mengoreksi diri kita bagaimana Tuhan sudah menjelaskan firman-Nya di kitab Kejadian gitu ya. Nah, berikutnya, nubuat dan janji Allah dalam kitab Kejadian seperti janji keturunan kepada Abraham sampai janji kemenangan keturunan perempuan atas dosa. Ya, di sini dibahas banyak ya tentang Kejadian 3 ayat 15 tentang Injil yang pertama, dan pastinya memiliki referensi kekal yang puncaknya digenapi dalam Yesus Kristus dan berlaku sepanjang segala zaman. Walaupun Kejadian, walaupun kitab permulaan, walaupun kitab awal dari segala sesuatu atau kitab asal usul gitu ya, tapi ini bukan sekedar hanya kitab asal usul, karena dari kitab asal usul ini menjelaskan tentang puncak keselamatan yang akan Allah kerjakan, bahkan bukan hanya sampai Yesus Kristus, untuk selama-lamanya ya, ketika Yesus datang kali kedua gitu ya. Jadi walaupun kitab Kejadian, tapi garisnya atau benang merahnya itu langsung sampai ke Wahyu gitu. Next, kita akan lihat di bagian berikutnya lagi, Bapak Ibu Saudara. Kitab Kejadian ini lebih dari sekedar sejarah. Ini adalah fondasi teologi Kristen. Jadi, kenapa tadi saya katakan ini ya? Karena kitab ini mengungkapkan sekali banyak kedaulatan Allah dalam segala penciptaan yang dilakukan sampai kasih karunia-Nya. Meskipun manusia berdosa gitu ya, karena janji penebusannya sudah dicantumkan juga di kitab Kejadian. Alam ciptakan alam semesta dalam waktu 6 hari yang mengesankan dan juga menakjubkan. Ini kemarin banyak digali Bapak Ibu Saudara ya, benar nggak sih ini alam menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya itu dalam waktu 6 hari dan sifatnya 24 jam gitu ya. Secara harfiah kalau kita lihat memang waktu dimulai di sana ya, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan tanpa adanya jeda gitu ya.
Dan ketika Allah menciptakan segala sesuatu dikatakan itu sangat baik. Makanya pada hari selesai semua penciptaan yang dilakukan hari ketujuh, Allah beristirahat gitu ya. Jadi sangat mengesankan, sangat menakjubkan karena apa? Tuhan ciptakan burung, ikan, binatang dan ketika diciptakan segala sesuatunya dan diciptakan mereka untuk berkembang biak. Dan ketika Tuhan menciptakan binatang segala sesuatunya, binatang itu nggak bisa berubah jadi binatang lain gitu ya. Misalnya gajah nggak akan berubah jadi jerapah gitu ya, atau kucing bisa berubah jadi anjing gitu ya, atau manusia bisa berubah jadi hewan, enggak. Semua sudah teratur sesuai dengan apa yang diciptakan Tuhan. Jadi nggak ada yang bisa berubah ke tempat yang lain gitu. Dan ketetapan ini berlaku sampai sekarang Bapak Ibu Saudara. Setiap makhluk hidup dari binatang, hewan dan lain sebagainya itu melahirkan keturunan menurut jenisnya. Jadi jangan ada yang ingin jadi ini karena Allah sudah ciptakan semuanya secara teratur gitu ya. Nah, beberapa orang beranggapan bahwa setelah Allah menciptakan dunia dan segala isinya, dia menarik diri dan membiarkan ciptaannya dan berjalan begitu saja. Ini pandangan ini sering disebut ya sebagai pandangan deisme gitu ya. Jadi Allah sudah menciptakan langit dan bumi sampai manusia, Allah istirahat. Setelah selesai semua Allah cuci tangan, dia bye bunyi gitu ya. Jadi Allah dikatakan tidak memelihara ciptanya lagi dan dibiarkan sendiri berjalan sendiri. Dan ini adalah pandangan yang keliru ya. Ada memang beberapa orang yang berpandangan tentang deisme ini ya. Kenapa kita katakan ini pandangan yang keliru? Karena setelah Allah menciptakan, Allah tetap memelihara gitu ya. Dan Allah tetap menopang semua ciptaannya. Makanya pasal 1, pasal 2 ini sebenarnya pasalnya Allah. Walaupun saya dalam penggalian kita coba lihat ya manusia, kita coba lihat ya dunia gitu ya. Tapi pasal 1, pasal 2 ini secara hakiki itu menjelaskan tentang semua Allah. Walaupun ada manusia, Allah, dunia, tapi semua ditopang oleh satu pribadi, yaitu Allah gitu ya. Bagaimana pemeliharaan Allah dari pengetahuannya yang enggak salah, yang kehendaknya juga tidak berubah ketika dia tetap memelihara dan tidak membiarkan ciptaannya begitu saja. Ini pandangan yang salah kalau masih menganut pandangan deisme gitu ya. Allah tetap punya providensia dalam kehidupan manusia dan juga seluruh makhluk hidup. Nah, bukan hanya manusia saja Bapak Ibu Saudara yang Allah ciptakan dengan tujuan. Ya, kita memang melihat nanti banyak tentang manusia yang diciptakan oleh Allah segambar dan serupa, tapi dikatakan seluruh ciptaan yang diciptakan oleh Allah ini juga diciptakan untuk menunjukkan kemuliaannya, bahkan termasuk bintang-bintang, bulan-bulan, langit-langit, sebab mereka menceritakan kemuliaan Allah. Memang ada di kitab lain ya, nanti kalau kita lihat di kitab Yesaya kah, atau di kitab Mazmur, semua diciptakan untuk mengembalikan kemuliaan hanya bagi Allah saja gitu. Nah, terlihat jelas rencana keselamatan dari Allah sudah dimulai dari kisah penciptaan. Ini sudah saya yakin semua kita sudah paham ya tentang Kejadian 3 ayat 15, dan Kristus adalah benang merah dari seluruh Alkitab ya, kristosentris. Makanya kalau kita melihat setiap kitab, ini salah satu tips ketika kita belajar Alkitab Bapak Ibu, setiap kitab apapun yang kita lihat gitu ya, walaupun Kristus memang tidak diceritakan di Perjanjian Lama, tetapi semua pasti kristosentris. Dan Kristus adalah benang merah dari semua kitab yang ada di Alkitab gitu ya, termasuk di kitab Kejadian sekalipun, karena sudah digambarkan juga di sana banyak peristiwa-peristiwa, bahkan tokoh-tokoh yang tipologinya nanti juga akan digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, keselamatan dari Allah adalah inisiatif Allah. Jadi dalam kita belajar kitab Kejadian ini, satu hal yang kita mau pelajari ya, kita harus bersyukur untuk belas kasihan Allah. Bersyukur juga karena Allah mau melibatkan manusia dalam proses pemulihan darinya ya. Nanti ada banyak tokoh-tokoh yang disebutkan juga yang sebagai partner Allah dalam memenuhi janji Allah juga. Pemulihan sejati hanya bisa dilakukan oleh dan dalam Allah. Benar sekali ya, tidak ada usaha manusia ya sekecil apapun yang bisa membuat Allah dan manusia itu bisa pulih. Makanya usaha-usaha apapun semuanya akan sirna selain daripada Allah sendiri. Ada tipologi Kristus dalam beberapa tokoh di Kejadian 1 sampai ayat 11. Mari kita lihat bersama yang Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita akan lihat next. Ya, kita akan lihat Adam. Ya, kalau kita lihat Perjanjian Baru, Paulus menuliskan banyak di sana ya bagaimana Adam yang kedua dikatakannya sebagai tipologi dari Kristus ya. Kenapa ini sedikit kita akan gali? Karena memang kalau kita lihat di sana Allah itu sangat luar biasa ya. Tidak ada kalau bukan Allah gitu ya, tidak akan ada yang bisa meletakkan bayangan masa depan ke dalam masa lalu.
Ini yang menarik dari teologianya Kristen gitu ya. Tipologi tentang Kristus itu sudah ada ketika manusia diciptakan gitu ya. Dan kalau kita memang belajar sedikit tentang tipologi tipe antitipe gitu, ini satu bayangan dari PL yang akan terlihat di masa yang akan datang dan itu digenapi dalam Yesus Kristus. Lihat ya, Adam tipenya di sini tubuh yang dipersiapkan, sebelah kanan antitipenya, penggenapannya ya, Yesus yang dipersiapkannya menurut kitab Ibrani. Adam diciptakan menurut gambar Allah. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ibrani juga mengatakan Adam diberi kuasa gitu ya, manusia diberi kuasa dan Yesus juga diberi kuasa atas langit dan bumi, bahkan untuk segala-galanya dia berkuasa. Rusuk Adam diambil dari tulang rusuk. Rusuk Yesus juga ditusuk dan mengalir menebus pengantinnya gitu ya, atau menebus gerejanya. Ini pengajaran mempelai biasanya. Adam dibuat sebagai kepala keluarga dan Kristus sebagai kepala gereja. Adam juga tulang dari tulang-tulangnya dan daging dari dagingnya. Gereja adalah tubuh Kristus. Tindakan Adam menyebabkan dosa dan tindakan pengorbanan Yesus menyelamatkan dunia ya. Dan dosa Adam berasal dari pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Jahat. Yesus menanggung dosa kita di atas sebuah pohon kalau dilihat dari 1 Petrus 2 ayat 24 gitu ya. Jadi dari penciptaan Adam itu kita sudah bisa melihat tipologi dari Yesus Kristus yang akan menggenapinya. Dan memang Paulus sudah menginformasi di perjanjian baru di kitab Roma bahwa Adam yang kedua adalah Yesus Kristus gitu. Nah, siapa lagi tokoh yang ada di kitab Kejadian yang sudah juga sebagai tipologi dari Kristus? Nuh, yang kedua kita belajar tentang Nuh ya. Kemarin banyak sekali hal-hal yang dipelajari di kitab Nuh, di kitab Kejadian tentang Nuh. Saya menarik sekali ini karena banyak juga Bapak Ibu yang berbagi gitu ya. Di dalam iman Nuh kita melihat bagaimana ketaatan Nuh dan keluarganya sehingga mereka diselamatkan dari air bah dan ketika mereka ada di dalam Batra. Demikian juga kasih karunia dan ketaatan kita menolong kita karena kita diselamatkan dari dosa-dosa kita melalui Yesus Kristus ya. Ini Nuh itu tipe dari Yesus Kristus ya, tipologi dari Yesus Kristus. Nuh berarti namanya itu penghiburan dan kenyamanan. Di sini Yesus Kristus menghibur dan menguatkan gitu ya. Ia benar, dia katakan ia sangat saleh dan bergaul dengan Allah. Yesus juga benar dan selalu hidup bergaul dengan Allah. Ia adalah seorang pemberita kebenaran sinu, tapi Yesus juga pemberita kebenaran, air bah dan air baptisan. Nuh diselamatkan karena ketaatannya Yesus sesuai hidupnya selalu dengan kehendak Allah dan air bah telah dinubuatkan dan kedatangan Yesus juga dinubuatkan menjadi kejutan bagi dan orang-orang yang mengabaikan peringatannya gitu ya. Jadi Nuh Adam ini adalah tipe dari Yesus Kristus sebagai antitipe. Nah, Bapak Ibu Saudara nanti bisa pelajari lebih lanjut dan sebenarnya ada tokoh-tokoh yang lain. Nanti juga bisa dilihat lagi ada banyak sekali tokoh PL yang menjelaskan tentang tipologi Yesus Kristus. Kalau kita lihat langkah-langkah penggaliannya ini kemarin sebenarnya tidak terlalu banyak yang perlu dikoreksi di sini ya karena sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara kita menggali tentang Allah manusia dunia dan juga relevansinya untuk kita tahun ini dan aplikasinya. Dua bagian ini nggak bisa disatukan Bapak Ibu, meskipun pada akhirnya mirip-mirip ya hasilnya yang bagian 2 dan 3 gitu, tapi beda ya. Relevansi ini apa? Secara holistik bagaimana nih kita bisa menghadapi hidup saat ini gitu ya. Dan aplikasi komitmen gitu ya, atau tindakan apa yang akan saya angkat ketika saya sudah belajar tentang alam manusia dan juga dunia. Nah, untuk sebagai evaluasi dari langkah-langkah penggalian yang sudah kita lakukan, next. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, hari pertama memang cukup ekstra. Ini terlihat dari seluruh moderator ya yang sudah kita evaluasi bersama juga. Cukup ekstra memberitahu langkah-langkah diskusi. Beberapa kali peserta hasilnya belum kelihatan untuk pelajarannya. Kenapa saya katakan gitu Bapak Ibu? Karena kebanyakan menganalisis ayat-ayatnya. Bagus sih benar. Ini kalau langkah SABD itu udah bagus gitu ya. Udah disimak, udah dianalisa gitu. Tapi tidak disimpulkan dalam belajar gitu ya. Sebenarnya yang kita inginkan hasil simak, hasil analisanya itu disimpulkan pelajarannya apa gitu ya. Saya menarik sekali ketika banyak peserta yang menjelaskan tentang Allah ayat sekian, manusia ayat sekian. Itu bagus sekali, analisisnya sangat baik. Tapi akhirnya kadang kebentrok karena tidak menjelaskan kesimpulan atau pelajarannya dari hasil analisa ayat-ayatnya gitu ya. Ini yang masih kurang di beberapa peserta yang kelihatan. Langkah-langkahnya bisa diikuti dengan baik jika melihat 3 bagian utama yang harus dipelajari. Allah, dunia, manusia. Tadi di awal juga ketika kita mulai acara ya, bagus sekali gitu metode dan langkah-langkah yang digunakan bisa melihat 3 bagian ini.
Tetapi dalam satu hari peserta menggali lebih dari satu pasal. Benar ya, kita tidak pernah menggali satu pasal saja. Jadinya ada peserta yang langsung menyimpulkan pasal-pasal yang digali. Iya, ini yang jadi memang sudah kita prediksi juga sih. Kadang peserta hanya melihat di pasal 1. Misalnya ya, pasal 3. Hari kedua kan kita menggali pasal 3 sampai pasal 5. Akhirnya kebanyakan peserta menggali di pasal 3 dan pasal 4. Dan kadang pasal 5 akhirnya beberapa tidak digali gitu ya. Jadi di situ kekurangannya, tapi ada kelebihannya juga di mana peserta juga lebih dalam lagi mengekspor pasal yang sedang digali gitu. Jadi pasal 5 dan pasal 10 tidak terlalu banyak digali peserta sehingga harus dipancing oleh moderator. Kenapa Bapak Ibu? Kira-kira kenapa pasal 5 dan 10 ini tidak terlalu banyak digali? Bisa ditulis di live chat ya. Bagian aplikasi banyak yang sama setiap hari dan kurang praktis. Misalnya saya akan ikut kehendak Tuhan, jauhi dosa dan belajar taat. Ya ini cukup paling banyak yang 3 poin ini yang paling banyak kita highlight ya aplikasi dari Bapak Ibu Saudara. Tapi memang bagus sekali kalau hasil aplikasinya juga sangat praktis ya. Misalnya komitmen tahun ini seperti apa gitu ya. Apa contoh-contoh yang akan dilakukan gitu. Karena perihal menjauhi dosa dan belajar taat itu mungkin bagi beberapa orang masih perlu detail dan spesifik seperti apa itu menjauhi dosa gitu. Nah, perlu lebih banyak lagi menggali dan melihat referensi yang alkitabiah ya. Walaupun sebenarnya bagus banget di kelas kali ini cukup banyak yang memakai referensi dan mengolahnya, tetapi lagi dan lagi diingatkan memang kita tidak berpuas hanya sampai di sini saja ya, dan terus menggali itu adalah kunci untuk kita bisa menggali lebih dalam. Nah, kita akan masuk di hari pertama. Oke, waktu terus berjalan. Cepat saja ya. Nah, hari pertama ini dari 4 kelas banyak yang membahas tentang sifat-sifat Allah dan dia siapa dan apa saja perbuatannya ya. Paling banyak memang kelihatan di pasal 1 dan 2 ya. Allah yang menciptakan, Allah yang berinisiatif, Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara. Allah di sana banyak dibahas tentang Allah. Dan dibahas juga bagaimana status serta kedudukan dari manusia ya. Ya, manusia itu adalah ciptaan, bukan sang pencipta ya. Karena manusia adalah ciptaan, dikatakan manusia bertanggung jawab, manusia juga segambar dan serupa, dan lain sebagainya. Dunia dijabarkan sebagai ciptaan Allah yang baik, teratur, dan indah, dirancang untuk mendukung kehidupan manusia. Sekali lagi memang ini cukup banyak juga dieksplor kemarin di dalam kelas diskusi ya. Bagaimana Allah menciptakan semuanya baik adanya. Dan di kelas saya sendiri kemarin dikatakan arti baik sebenarnya ini apa? Karena cukup diulang-ulang gitu di dalam pasal dan juga digali. Oh, arti baik di sini artinya sempurna gitu ya. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang salah karena Allah ciptakan baik adanya. Penggalian tentang manusia yang segambar dan serupa dengan Allah juga masih perlu diperdalam gitu ya. Iya, apa sih arti segambar dan serupa dengan Allah? Itu banyak juga yang sudah menggali, tetapi beberapa poin juga memang masih perlu diperdalam. Kata Eloi menunjukkan kejamakan yang dipahami kaum Trinitas, Tuhan yang Esa dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kata pasal 1 itu memang sudah kelihatan sekali juga, dan beberapa kelas juga sempat menggalinya ya. Di sana Tuhan bukan sekedar kuasa atau pengaruh gitu ya, tapi dia adalah pribadi. Dan dikatakan dia adalah Trinitas ya, Allah Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus yang menyebabkan segala sesuatu ada dan hadir semuanya 3 pribadi satu hakikat ini dalam kisah penciptaan ya. Allah berfirman, dikatakan roh Allah melayang-layang dan firman-Nya gitu ya. Ada yang menjelaskan juga ya 3 pribadi di sana. Sebagai penata layanan Allah kita dipanggil untuk bertanggung jawab atas lingkungan. Ini juga banyak kemarin Bapak Ibu sebagai aplikasi dari peserta yang menggali gitu ya. Untuk kita tetap melestarikan alam dan tidak mengeksploitasi secara sembarangan gitu ya. Karena Tuhan kita kasih kuasa untuk kita bisa bertanggung jawab atas semua ciptaannya. Jadi meskipun pada akhirnya ciptaan rusak karena manusia jatuh ke dalam dosa, bukan berarti semua ciptaannya jadi nggak baik lagi dilihat secara mata. Enggak. Sampai sekarang pun Tuhan panggil untuk kita tetap bertanggung jawab atas lingkungan yang sudah Tuhan Allah berikan. Dan bisa kita simpulkan sama-sama bahwa Allah tidak memiliki masa prasejarah. Karena Allah kita kekal adanya gitu ya. Kalau ciptaan, kalau langit dan bumi dikatakan Allah menciptakan, nah itu ada sejarahnya, tetapi Allah kita, sang pencipta kita tidak memiliki prasejarah. Allah kita adalah Allah yang kreatif, menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan gitu ya. Ini bahasa teologisnya sering dipakai sebagai ex nihilo. Artinya apa? Dari kekosongan, dari tidak ada. Hanya sang pencipta, hanya Allah yang dapat melakukan itu. Dari tidak ada menjadi ada. Itu artinya next ihilo gitu ya. Jadi yang tidak ada menjadi ada itu. Nah, di hari kedua peserta memahami dengan baik peristiwa jatuhnya
manusia dalam dosa. Ya, ini banyak bergumul kemarin di sini semua ya. Pasal 3 sampai pasal 5 bagaimana Adam dan Hawa, ada ular, walaupun banyak digali apakah ular di sini fiksi, apakah ular di sini simbol dan lain sebagainya, tapi kita lihat di sana di pasal 3 ayat 1 dikatakan ular itu adalah binatang yang paling cerdik dari semua hewan yang ada gitu ya. Dan di sana iblis memakai ular untuk membuat manusia jatuh dan manusia tergoda. Dan peserta juga kemarin bahas banyak tentang rasa malu. Dosa yang membawa rasa malu dari keterpisahan dengan Allah terlihat dari usaha Adam dan Hawa menyembunyikan diri ya. Ketika mereka melihat diri mereka telanjang, mereka menyembunyikan diri karena mereka melihat bahwa mereka sudah terpisah dengan Allah gitu. Dan kata terpisah dengan Allah ini juga kemarin banyak digali. Apakah ini hanya secara rohani? Apakah ini hanya secara fisik gitu ya? Di beberapa kelas saya lihat ya. Dan banyak yang mengatakan ini secara rohani tetapi juga secara fisik. Akhirnya mereka juga akhirnya mati gitu ya secara fisik setelah mereka keluar dari Taman Eden. Rata-rata membahas tentang hukuman sekaligus kepedulian Allah meskipun manusia sudah jatuh. Pasal 3 di perikop 1 manusia jatuh, tapi pasal 3 ayat 15 langsung ada Injil yang pertama. Jadi sini ada juga langsung belas kasih Allah kelihatan. Membahas tentang keadaan dunia yang semakin jahat karena ulah kejahatan manusia ya. Setelah pasal 3 memang kita lihat jahat dan semakin jahatlah ulah manusia ya yang sudah terpisah jauh dari Allah. Dan peserta juga bisa memahami janji keselamatan Allah melalui kedatangan Mesias. Dan pasal 5 memang tidak terlalu banyak dibahas selain kisah Lamek dan juga Henok yang diangkat Tuhan. Kemarin dipancing sedikit ya tentang bagaimana sih tentang Henok ini kok bisa diangkat oleh Tuhan, itu juga cukup banyak digali di dalam kelas diskusi. Nah, ini sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, bagaimana keadaan manusia ya ketika sudah jatuh ke dalam dosa dan berbuat dosa, manusia pasti akan menjauh dari Tuhan. Seperti halnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan yang mencari manusia. Manusia masih sibuk lari diri ya, manusia sibuk menyembunyikan diri. Tapi dikatakan Adam, Adam, di manakah engkau? Tuhan lagi yang cari gitu. Dan inilah sifat manusia yang seringkali menjauh dari Tuhan karena dosa. Dan ternyata aplikasi kemarin banyak juga dibagikan. Godaan sering datang dengan janji palsu yang tampak menarik tetapi membawa kehancuran. Jadi aplikasinya jangan ragukan firman Allah. Nah, kemarin kata ragu ini banyak. Apa sih kata ragu? Berarti kata ragu itu tidak percaya kepada Allah. Ternyata ketika tidak percaya ini akan membawa kepada kehancuran. Dan hati-hati dengan godaan dosa yang selalu mengintip-ngintip. Dan kapan ada waktunya akan menerjang langsung ketika kita goyah dan lemah iman kita. Nah, hari ketiga kita membahas dari pasal 6 sampai pasal 7 Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ya? Ini menarik sekali. Allah sudah sangat kuat terhadap dosa yang tidak selesai-selesai ini dan tidak dikatakan dia tidak menolerir kejahatan. Dan akhirnya banyak peserta kepentok kemarin banyak membahas tentang penyesalan Allah ya. Allah menyesal, apa sih artinya Allah menyesal di sini? Kenapa Allah menyesal? Allah yang menciptakan, tiba-tiba Allah menyesal. Rasanya kayak nggak konsisten ini Allah. Tapi tunggu dulu gitu ya. Kita perlu lihat bagaimana kalimat ini ya. Ini di kelas 4 dikatakan ini kalimat antropomorfisme gitu ya. Bagaimana bahasa manusia yang disampaikan oleh Allah supaya manusia benar-benar ngeh loh. Ini loh manusia yang sangat bejat ini tadi. Makanya Allah dikatakan menyesal sehingga Allah akan menghancurkan kejahatan manusia ya. Dan keadilan Allah yang membuat dia itu akhirnya juga menghancurkan manusia. Tetapi ketaatan Nuh, sekali lagi ketaatan Nuh membuat semakin apa ya, semakin melihat bahwa Allah juga mengasihi manusia yang taat kepadanya itu ya. Walaupun keadaan manusia semakin jahat, Nuh dipanggil oleh Tuhan untuk mendirikan sebuah bahtera. Ya, menarik karena kemarin di pasal 6 ini juga banyak digali tentang siapa sih anak-anak Allah, siapa sih anak-anak perempuan ya. Ada yang mengatakan anak-anak itu Allah itu adalah malaikat yang jahat, malaikat yang jatuh. Ada yang mengatakan anak-anak ini adalah keturunan Set. Ada yang mengatakan anak-anak perempuan atau anak-anak manusia adalah keturunan Kain ya. Banyak memang pro kontra sampai sekarang tentang anak-anak Allah dan anak-anak manusia atau anak-anak perempuan. Pastinya menarik sekali kalau kita gali lagi lebih dalam tentang anak-anak manusia. Karena sampai sekarang pun masih pro kontra juga ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa Allah itu kasih, tetapi Allah itu juga adil ya. Di kitab Maleakhi atau kitab Mika juga kemarin kita lihat bagaimana Allah yang kasih, Allah juga yang adil. Kelihatan juga di kitab Kejadian. Dan ketaatan penuh kepada firman Allah adalah kunci untuk menerima kasih karunia Allah. Dan kita dipanggil seperti Nuh dipanggil untuk mempercayai Allah. Bahkan ketika rencananya tampak sulit untuk dimengerti. Ketika Tuhan memanggil Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar, itu sangat tidak masuk akal secara manusia.
Hujan nggak pernah ada sebelumnya, dikatakan ya. Tapi Tuhan menyuruh Nuh untuk melakukan ini, dan Nuh taat melakukan. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti Alkitab, dikatakan teknologi yang dipakai Nuh di sana, dia pahat semua batera itu sesuai dengan Allah yang kasih diameternya semua ya. Allah yang kasih segini ya, nggak lebih nggak kurang itu. Allah yang Kak dikte semua kepada Nuh, seberapa besar itu baterainya, jangan sedikit pun kurang. Dan di sana Nuh taat melakukan. Yang tampaknya manusia mungkin akan menertawakan Nuh, tetapi Nuh tetap percaya akan kasih Allah. Jadi kuncinya memang kita harus taat kepada rencana Allah, meskipun kadang nggak kita mengerti apa maksud Allah ya. Mari masuk hari keempat, Bapak Ibu Saudara. Banyak peserta melihat Nuh sebagai tokoh pada masa itu yang hidup taat, memang. Dan ketaatan Nuh ini menjadi satu teladan ya bagi kita masa sekarang yang tadi saya katakan sangat relevan bagi kita semua. Dan banyak yang membahas juga tentang busur Allah yang di tempat dalam langit sebagai tanda janji Allah tidak akan mendatangkan air bah kembali ya, di mana Allah memberikan pelangi. Dan kata pelangi, meskipun sekarang kata pelangi itu mungkin gara-gara banyak manusia yang berdosa ini tadi lah, kata pelangi agak sedikit teracuni, tapi kalau kita lihat di Alkitab, kata pelangi itu sangat bagus sekali ya, sebagai janji Allah, sebagai janji bahwa Allah tidak akan mendatangkan air bah yang kedua gitu ya, mencuci langit dan bumi ini secara bersih lagi, karena Allah sudah berjanji gitu melalui pelangi. Beberapa peserta mengambil aplikasi untuk hidup taat kepada Tuhan, mau melawan godaan dan hidup benar di dalam Tuhan. Memang sekali lagi ya, aplikasinya hidup taat, karena pada akhirnya pun di kelas diskusi sempat dibagikan bagaimana Nuh akhirnya pendiri petani yang membuat anggur jatuh juga di dalam anggur gitu ya, yang memabukkan. Dan itu memang perlu hidup benar, selalu menjaga diri di hadapan Tuhan. Dan lagi-lagi seperti pasal 5, pasal 10 tidak terlalu banyak juga dibahas oleh peserta ya. Tetapi memang ada beberapa juga yang membahas keturunan Sem, Ham, dan Yafet ya, di mana ada dari keturunan Kanaan yang akan dihancurkan oleh keturunan Sem, Ham gitu ya. Itu juga beberapa sempat digali, tapi memang tidak sebanyak atau tidak semaksimal pasal 8 dan pasal 9. Nah, kita bisa belajar bahwa Allah mengingat Nuh dan segala makhluk dalam bahtera ya, karena sepasang-pasang dikatakan masuk semua ke dalam bahtera. Ini menunjukkan bahwa Allah kita memang tidak melupakan mereka yang setia. Jadi tidak perlu takut dan khawatir Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperhitungkan setiap kesetiaan kita. Seperti apa yang dikatakan kepada Nuh, dia memberkati Nuh, dia memberkati keturunan Nuh, memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Dan mandat budaya ini masih sangat relevan untuk zaman sekarang ya, untuk kita bisa melanjutkan perintah Allah ya, yang sudah diberikan pertama kali kepada Adam, kepada Nuh, dan juga kepada kita saat ini. Nah, pasal yang terakhir Bapak Ibu, pasal yang paling menarik bagi saya ya, karena ini rencana baru Allah. Pembahasan tentang manusia yang membangun menara Babel menjadi topik yang paling seru ya. Ya, ini topik yang paling seru dalam diskusi. Kenapa ya? Kalau kita lihat ini pengajaran tentang kesombongan manusia ya, dan juga bagaimana intervensi Allah, campur tangan Allah di mana dia membatasi manusia. Kenapa sih? Kenapa manusia harus membangun sebuah menara yang sampai ke langit? Bahkan kata langit di sana itu kalau di dalam beberapa versi itu artinya heaven, dan artinya itu ke surga ya. Jadi mereka ingin bangun sebuah menara yang sampai surga dan ingin menyamai Allah gitu ya. Betapa bangganya mereka terhadap diri mereka sendiri ya. Dan fokus mereka adalah kebanggaan dan pengakuan diri, bukan memuliakan Allah, dan mereka tidak mau terserak ke seluruh bumi. Supaya menjadi satu. Wah, kelihatannya positif ya. Di Alkitab beberapa waktu lalu kami sempat mengalami, dikatakan ini kelihatan positif sekali ya. Bagus tujuannya. Tidak terserak ke seluruh bumi. Tapi kalau lihat pasal sebelumnya, Tuhan mau mereka menyebar ke seluruh bumi. Makanya Tuhan tidak suka mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Dan di sini juga belajar tentang peserta punya kesempatan dan juga banyak sharing terkait pelajaran penting dari Kejadian 11 tentang orang-orang yang membangun menara Babel dengan konteks membangun lainnya. Di relevansi masa sekarang ya, misalnya orang yang membangun gereja, apakah benar-benar untuk Tuhan atau untuk memuliakan dirinya? Orang-orang yang membangun komunitas, orang-orang yang membangun keluarga. Dan di Babel ada manusia yang mencoba membuat nama besar untuk mereka sendiri kepada Abraham, tetapi kepada Abraham Allah berjanji akan membuat namanya masyhur. Jadi kita lihat bisa kontras yang sangat besar di sini Bapak Ibu Saudara. Manusia ingin membuat dirinya diakui gitu ya dengan kesombongan. Tetapi sekali lagi mereka nggak akan pernah bisa mencapai melampaui kuasa Allah. Mereka bersatu, mencoba bersatu untuk tujuan yang salah dan berakhir dalam kekacauan. Itulah arti Babel, kekacauan.
Jadi Babel melambangkan tentang kesombongan manusia, kekacauan dan juga pemisahan manusia dengan Allah. Tetapi ada rencana baru yang lebih besar dari segala sesuatu dengan lahirnya seorang tokoh yang dikatakan itu adalah Abram ya. Abram, dan Abram ini adalah simbol tentang ketaatan kepada Allah dan akan ada janji berkat ya melalui keturunan Abram semua bangsa diberkati dan juga kembali kepada rencana Allah yang semula ya melalui keturunan Abraham Yesus Kristus lahir gitu ya. Jadi kita melihat bagaimana rencana Allah sekarang bukan hanya untuk manusia ini saja, tetapi untuk seluruh dunia yang tadi mencoba ingin membuat kepentingan diri sendiri, tapi sekarang Allah hancurkan itu supaya mengajarkan bahwa panggilan manusia itu menjadi berkat ke semua bangsa ya, terserak ke seluruh bumi seperti amanat agung yang disampaikan di Matius pasal 28. Ya, itu Bapak Ibu Saudara mungkin yang sudah digali selama pasal 1 sampai pasal 12, dan kita akan lihat juga sedikit proses evaluasi dari administrasi. Ini cukup banyak yang drop out Bapak Ibu. Peserta kita awalnya 93 orang, ada drop out 28 orang, dan yang bertahan 65 peserta. Jadi bisa disimpulkan banyak yang keluar. Dan yang keluar ini rata-rata peserta baru dan didominasi peserta baru, dan awal-awalnya keluar ini di awal kelas ya, di hari pertama. Setelah itu mungkin sudah bisa komitmen. Keaktifan peserta rata-rata minimalis. Saya nggak tahu di kelas pagi sepertinya lumayan aktif ya, tapi di kelas saya sendiri cukup minimalis gitu ya. Dan banyak juga yang aktif Bapak Ibu Saudara, tetapi memang didominasi oleh orang-orang tertentu. Kelihatan orang-orangnya ya, misalnya di BKK 1 itu didominasi oleh ibu-ibu gitu ya. Ada beberapa ibu-ibu yang tercantum namanya itu sangat aktif sekali. BKK 2 juga didominasi oleh beberapa peserta, BKK 3, BKK 4 juga. Jadi ada beberapa peserta yang memang sangat aktif, tapi peserta yang lain belum bisa menimpali lebih banyak gitu ya. Dan cukup banyak peserta yang tidak menanggapi penggalian, jadi hanya memberi penggalian tetapi habis itu tidak menanggapi penggalian. Penggunaan referensi sudah jauh lebih banyak dan peserta sudah mengerti untuk perlahan-lahan mengolah referensi ya. Namun memang ada juga yang kemarin dapat info tidak menggunakan referensi. Iya, ini juga cukup menarik juga ya. Karena kita kan perlu alat bantu, namanya kita mencangkul ya, supaya lebih dalam hasil yang kita dapatkan. Jadi kita perlu alat bantu. Jadi makanya kami selalu bilang perlu pakai referensi, tapi bukan untuk copy paste gitu ya. Tapi nggak pakai referensi juga lumayan agak unik ya. Itu perlu mungkin dilihat lagi apakah benar-benar nggak perlu sama sekali gitu. Nah, kiranya bisa ditingkatkan terus dalam mengolah referensi yang ada. Yang terakhir, semua alat belajar Alkitab kita adalah referensi ya. Alkitab kita adalah sumber utama kita, dan semua alat yang lain itu membantu, bahkan sekalipun AI. Yang terpenting, sekali lagi Bapak Ibu, hasil pergumulan dan komunikasi kita dengan firman-Nya ya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kita, bagaimana kita seharusnya hidup sebagai manusia, dan bagaimana kita bertanggung jawab atas dunia, atas apa yang Allah berikan ketika kita ada di dunia ini. Dan kiranya melalui kitab Kejadian ini, walaupun ini belum semuanya lengkap ya, kiranya ini menjadi langkah yang awal yang baik untuk kita bisa memulai tahun yang baru ini, next, untuk kita bisa mengenal sekali lagi ya kitab tentang Allah, kitab Kejadian, kitab permulaan ya. Berarti kita bisa terus merenungkan bagaimana Allah yang agung, Allah yang berkarya dalam ciptaannya, dan juga Allah yang memelihara, bukan Allah yang deisme, bukan Allah yang cuci tangan pergi meninggalkan kita, enggak. Dia terus memelihara kita bahkan sampai saat ini. Hari-hari kita yang kita lalui pun itu adalah Allah yang memelihara, bukan karena usaha kita Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita harus di rumah sakit dan pakai oksigen setiap harinya, itu mahal sekali. Tapi Allah berikan secara free, dan itu bukti pemeliharaan Allah setiap hari bagi kita. Kiranya kita terus menjaga iman kita yang benar kepada Allah, yang sudah menciptakan kita, yang sudah memelihara kita, bahkan yang sudah memanggil kita untuk hidup sesuai dengan rencana Allah. Kasih dan janji Allah itu berlaku sepanjang segala zaman dan membawa pengharapan hingga di masa sekarang kita hidup dan akan di masa yang akan datang ya. Jadi pengharapan itu tetap ada bagi kita semua. Dan kiranya Allah, Sang Pencipta kita yang setia itu, terus menuntun kita dalam iman di dalam janji-janjinya. Sehingga kita juga hidup di dalam janjinya dan berpengharapan di dalam janjinya. Amin Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk penggalian selama 5 hari ini. Selamat melanjutkan penggalian secara pribadi karena ini belum selesai. Pasal 13 sampai pasal 50 bisa digali dulu, dan mungkin nanti di satu kesempatan kita akan menggalikan pasal 13 sampai pasal 50.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.